Mbak Fariza? Oh, mau nanya untuk present now itu diklik di situ? Masih mute ya? Iya, Pak. Oh, di situ ya? Sebentar, saya belum berhasil soalnya. Biasanya pakai Zoom ini nggak familiar saya. Oh, iya, Cari Pak. file saya gimana ya? Dibuka dulu bisa Pak filenya, terus nanti di present now, dipilih yang window, terus dipilih yang dibuka filenya itu Pak. Nggak muncul nih file yang sudah saya buka nih. Di yang window itu ya. Benar Pak. Eh, Alisme religius peradaban Islam masa depan di antar peradaban. Contohnya apa? Contohnya Cina. Cina itu cukup dalam waktu 50 tahun setelah Deng Xiaoping menjadi perdana menteri, sekarang menjadi tandingan kuat dari Amerika. Dilakukan dengan cara polarisasi, cara bangkitkan kebudayaan secara jam. 50 tahun saja, tidak perlu banyak-banyak. Kita harus meniru bahwa bukti sejarah sudah nampak cara-cara yang tidak damai, kita selamanya cara-cara yang tidak cerdas, kita selamanya kalah. Kalau kita buat dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang cerdas, peluang bagi kita untuk
Kalau ini tampilnya apa ya Mbak Fariza ya? Sudah bisa, Pak. Ini ya? PPT, Pak. Oke, berarti Iya. ini ya, apa, screen-nya ya? Oke, ya. Ya mudah-mudahan nggak ada hambatan ini ya. Ini cuma yang di Jimit keluar semua ini ya. Karena screen ya. Gimana, Pak? Ya, yang apa? Tergantung yang saya buka berarti ya modelnya. Iya, Pak. Ya, Kalau yang your screen. oke. Ya, ya. Agak beda dengan Zoom ya. Iya, Pak. Agak beda. Oke, saya stop dulu ya. Baik, Pak. Tanggalannya ini 15. Karena terkait dengan peradaban. Mungkin bisa langsung kita mulai, Mbak Fariza? Boleh. Tidak terkait dengan ini. Masih Ya. menunggu. Yang Boleh. Kalau ada yang mau ditunggu boleh, mau dimulai boleh. Ya, saya harus jujur akui bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah hasil pembacaan literatur. Langsung kita mulai sembari menunggu teman-teman yang lain atau Bapak Ibu alumni yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa lagi dalam acara sharing session bersama alumni. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sigit Purwanto ST selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, kakak-kakak alumni yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih juga kepada Saudara Al-Fatah Kalijaga selaku koordinator asisten dan teman-teman asisten maupun calon asisten lainnya yang sudah ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara ini. Baik, langsung saja kita mulai. Adapun acara kita yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bapak Sigit dengan materi manajemen inovasi. Mungkin langsung saja kepada Bapak Sigit kami persilahkan. Ya, terima kasih buat teman-teman dari lab pemodelan sistem dan simulasi ya, saya sudah nggak familiar lagi namanya. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini saya pagi hari ini diundang teman-teman ya untuk sharing. Saya kemarin sempat dikontak oleh Mbak Fariza, sebetulnya topik yang diminta apa sih peranan simulasi begitu ya. Ya nanti saya akan cerita peranan simulasi di akhir ya barangkali ya, tapi topik itu nanti jadi terlalu sempit buat kita semua sebetulnya, karena simulasi itu kan bagian atau pemodelan itu bagian dari ilmu kita yang lebih luas. Nah, pagi ini saya mau coba sharing, mau paparkan terkait dengan manajemen inovasi. Ini sesuai dengan bidang saya sebetulnya yang kalau dikatakan apakah ada hubungannya sama apa namanya sama bidang simulasi, ya sebetulnya sedikit sekali terkait sama. Tapi kalau dengan bidang keilmuan teknik industri itu sangat luas sekali. Nah, teman-teman semua, saya mau memfokuskan sedikit ya, namanya manajemen inovasi. Saya fokuskan yang ada di perguruan tinggi. Saat ini sebetulnya perkembangan dari inovasi ini ya makin cepat sekali di Indonesia. Kalau kita lihat apa yang terjadi di tempat saya bekerja di kampus ITB, barangkali muncul mulai tergagas itu tahun 2000-an. Nah, tahun 2000-an ketika salah satu guru besar di ITB itu namanya Pak Iskandar Alisabana itu melahirkan yang namanya inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis ini yang menjadi awal dari pemikiran lebih cepat lagi di ITB khususnya dan di Indonesia pada umumnya, dan kebetulan saya terlibat dalam pengembangan di awal. Jadi pada tahun 2000 waktu itu saya masih ngambil S2 gitu di ITB.
mulailah digulirkan konsep inkubator bisnis. Nah, konsep inkubator bisnis ini hal yang simpel sebetulnya pada awal-awal kita memulai, tetapi merupakan langkah yang menurut saya sangat besar untuk menjadikan inovasi itu menjadi penggerak inovasi di Indonesia. Nah, saya mau berangkat dari ulasan dari Profesor Wisema. Ini Profesor Wisema ini kebetulan saya sempat ketemu juga ini dari Delft. Dia mengutarakan tentang 5 generasi universitas. Yang pertama adalah tipe pertama ya, perguruan tinggi yang fokus hanya pada mendidik mahasiswa menjadi lulusan berkualitas, itu tipe pertama. Mungkin ini yang terjadi di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya. Kemudian ada tipe kedua. Nah, ini perguruan tinggi yang fokusnya mendidik, namun juga pada penelitian-penelitian. Ini saya kira kampus ITB pada masa sebelumnya lebih banyak yang tipe nomor 2, tetapi tipe itu berkembang dan lahirlah konsep-konsep tentang komersialisasi riset. Nah, komersialisasi riset itu mulai muncul ini di Indonesia ya, mulai muncul memikirkan apakah riset-riset kita di Indonesia, di perguruan tinggi di Indonesia itu hanya menjadi sebuah dokumen, ya hanya menjadi dokumen ditumpuk di rak-rak perpustakaan begitu. Termasuk tugas akhir teman-teman nanti hanya menjadi di perpustakaan, dan ini menjadi pertanyaan. Bukankah riset itu seharusnya punya nilai ekonomi? Bukankah riset itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Bahkan lebih jauh, apakah riset ini bisa menjadi roda penggerak ekonomi sebuah negara? Nah, lahirlah pemikiran seperti itu, sehingga muncul generasi ketiga, keempat, dan finalnya barangkali yang diharapkan terutama untuk di ITB itu adalah yang tipe kelima. 3, 4, dan 5 ini sudah memikirkan bagaimana supaya riset-riset itu bisa dimanfaatkan tidak hanya menjadi hasil penelitian, namun juga menjadi produk ekonomi. Nah, disinilah peranan manajemen inovasi muncul. Ini sekilas dari gambaran dari Profesor Wisema yang menjelaskan bagaimana proses sebuah berjalannya perguruan tinggi ya, dari generasi 1, 2, kemudian 3 dan 4. Nah, itu ada 2 pilihan sebetulnya sampai menjadi cutting edge komersialisasi riset. Perguruan tinggi pertama yang saya lihat menjadi ukuran inovasi menjadi kinerja perguruan tingginya itu adalah Columbia University. Itu yang terkenal dengan konsep entrepreneurial university. Nah, itu termasuk kita adopt di ITB. Kebetulan tulisan itu termasuk tim kami yang waktu itu merumuskan konsep entrepreneurial university itu sekitar tahun 2006-2007 saya kira. Nanti saya akan cerita juga ITB mengadopsinya tahun 2015. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melakukan komersialisasi dari riset-riset yang ada di perguruan tinggi. Nah, ini ada konteksnya dengan yang kita sebut dengan jejaring bisnis dengan dunia industri. Nah, sayangnya di Indonesia itu manajemen inovasi di industri itu belum berjalan dengan baik. Masih banyak ya industri kita di Indonesia itu khususnya memang hanya perdagangan, dan memang lebih banyak kalau kita lihat sejarah industri di Indonesia itu diawali oleh para pedagang, bukan oleh para inovator atau industri, tapi oleh para pedagang, sehingga iklim itu sampai sekarang masih terasa. Nah, kemudian apa yang kita lakukan untuk ke sana? Nah, kami melakukan komunikasi yang intens terhadap dengan industri, dan itu makan waktu yang cukup lama dan baru kerasa barangkali tahun-tahun sekarang ini. Kita mulai merintis inkubator bisnis tahun 2000, mulai mengembangkannya 2007-2008, sekitar mungkin 20 tahun baru konsep jejaring industri dengan perguruan tinggi itu baru terasa. Nah, karakteristik apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dengan industri? Itu adalah agenda bisnis yang jelas. Nah, selama ini itu yang belum muncul sebetulnya di dalam ekosistem di bisnis di Indonesia. Makanya program-program seperti program istilahnya
semacam inilah ya, kolaborasi dan sebagainya itu mulai dimunculkan. Nah, kemudian partner memiliki komitmen yang jelas. Tidak hanya industri dan perguruan tinggi yang harus punya komitmen, tapi dalam hal ini adalah pemerintah. Kita harus lihat kira-kira ya, apakah ada di Indonesia ini insentif buat industri yang melakukan riset. Nah, ini yang harus menjadi penekanan di pemerintahan. Nah, ini komitmen ini harus ada. Jadi agenda bisnis yang jelas. Kalau kita bekerjasama kan memang harus ada. Kita ini mau ngapain? Kita membuat MOU, membuat PKS itu mau ngapain? Apakah hanya sekedar seremonial atau apa? Nah, itu yang sering terjadi adalah seremonial. Nah, yang kita tekankan di sini adalah kejelasan dari sebuah agenda yang akan kita lakukan dan komitmen. Kemudian investasi kedua belah pihak bisa berupa finansial atau dalam bentuk lain. Nah, sebetulnya salah satu paling sederhana dalam konsep inovasi itu yang bisa kita lakukan ya, mungkin di Lab Delsin juga bisa dilakukan, ya pelatihan dengan siapa? Dengan industri. Taruhlah kita ingin memperkenalkan konsep tentang simulasi, bagaimana simulasi mengatur tata letak pabrik. Ya, kita berikanlah pelatihan di industri ya, untuk menceritakan bagaimana simulasi bisa membantu industri membuat keputusan. Karena begini juga, nah kita juga jangan terjebak inovasi itu dengan konteks yang sifatnya besar. Ya. Inovasi itu konteksnya bisa besar, bisa kecil. Yang kecil itu bisa dikatakan inovasi. Bahkan salah satu, saya lupa nama penulisnya, mengatakan bahwa pengembangan UKM atau unit usaha kecil menengah itu bagian dari konsep pengembangan inovasi di sebuah negara. Kalau kita abai melihat UKM, maka kita juga akan abai untuk mengembangkan UKM menjadi sebuah industri yang inovator. Sekarang kita lihat ya, banyak startup bisnis itu justru berangkat dari inovasi. Kemudian berikutnya mengakar pada komunitas pengguna inovasi. Nah, ini perlu ada kolaborasi ekosistem begitu untuk saling mendukung begitu ya. Nah, itu nanti di ITB akan diwujudkan dalam bentuk itu ITB Innovation Park yang akan sedang kita proses untuk kita kerjakan saat ini. Kemudian memiliki hubungan dengan organisasi lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Ini contoh paling sederhana sebetulnya adalah produk-produk kesehatan. Ini juga sedang kita tangani di kampus, masalah menghadapi COVID. Ternyata kita perlu kerjasama dengan banyak orang ya. Taruhlah paling sederhana, kalau kita bikin ventilator, nanti saya akan kasih contoh produknya juga yang dikembangkan di tempat saya. Mau tidak mau ya kita harus bekerjasama dengan dokter. Dokter yang tahu apakah sebuah ventilator untuk pasien itu bermanfaat bagi pasien atau tidak, atau malah mengandung bahaya, itu bidang lain yang mengetahui. Itu makanya pentingnya kita melakukan kerjasama. Kemudian komitmen jangka panjang. Nah, ini otomatis sebetulnya komitmen jangka panjang. Karena kalau kita bicara inovasi, tidak bicara setahun, 2 tahun, tapi bicaranya 4, 5, 10 jangka panjang. Itu yang harus kita pertimbangkan. Ini sebuah konsep yang ditulis oleh Michael J.C. Martin. Sebetulnya saya tidak terlalu tadi mencoba membatasi konsep sebetulnya. Nanti saya akan lebih banyak cerita tentang apa yang dilakukan di tempat saya sehingga inovasi itu bisa berjalan begitu ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini sebagai insight begitu ya, bagaimana kita menjalankan, dan ternyata juga tidak jauh-jauh dari teori yang muncul. Nah, ini adalah rantai inovasi, itu adanya scientific invention. Ya, kalau perguruan tinggi biasanya hanya pada fase scientific invention. Kemudian engineering development, ini masih perguruan tinggi barangkali masih terlibat, tapi pada umumnya sudah mulai ada campur tangan dengan industri, karena industri yang biasanya tahu ini kebutuhannya untuk siapa. Dan biasanya kalau inovasi, terutama di perguruan tinggi itu tahapan entrepreneurship dan manajemen yang jadi masalah. Karena praktis tidak ada di perguruan tinggi, kita tidak mengenal konsep entrepreneurship dan manajemen, dan itu yang kita coba kembangkan. Dan kalau kita tidak bisa, kita harus mengundang partner lain, dalam hal ini industri, untuk membantu kita dalam entrepreneurship dan manajemen. Dan berikutnya adalah recognize social need, yaitu perlu pengakuan dari masyarakat, dari pemerintah, dan berikutnya ada supportive environment, dalam hal ini adalah misalnya pemerintah. Sebetulnya salah satu problem terbesar di negara kita itu adalah supportive dari pemerintah ya.
karena ini contoh yang saya lihat sangat nyata. Mungkin nggak tahu ya teman-teman mengalami atau tidak. Itu namanya yang kita kenal dengan IGOS ya. Indonesia Goes to Open Source. Itu batal, tidak berkembang maksud saya, tidak berkembang karena kita masih membuka produk lain untuk masuk ke Indonesia. Saya masih ingat sekali, hanya jeda seminggu ketika kita meluncurkan IGOS, minggu berikutnya salah satu kementerian kita menandatangani kerjasama dengan luar negeri untuk penggunaan software di Indonesia. Ini kan bertolak belakang. Jadi ini supportive environment ini menjadi sangat penting. Kemudian, strategi inovasi. Nah, sering sekali ketika sebuah organisasi atau perusahaan ingin berinovasi, tapi dia tidak menetapkan tidak menetapkan perannya untuk pengembangan inovasi. Dan ini paling besar terjadi di Indonesia karena industri kita masih kepingin instan. Kemudian strategi berikutnya, ini keputusan dari pimpinan. Di tempat saya kebetulan memang kita putuskan bahwa inovasi harus menjadi salah satu jalan buat kita untuk melanjutkan riset-riset kita. Ini kan komitmen yang cukup berat. Tadi saya cerita tahun 2015 kita putuskan kita menjadi entrepreneurial university. Itu bukan keputusan yang ringan menurut saya. Karena selama ini kita adalah business as usual, kita mendidik mahasiswa, melakukan riset, publikasi di jurnal-jurnal internasional, selesai. Nah, ketika kita muncul entrepreneurial university, kita punya tanggung jawab baru. Tanggung jawab barunya apa? Ya tadi memasarkan hasil riset kita. Kemudian dibentuk tim manajemen penyusunan strategi. Nah, kebetulan di ITB itu sudah dimunculkan lembaga tempat saya bernaung saat ini. Kalau di UII barangkali contoh yang sudah ada itu Simpul Tumbuh ya, saya lihat Simpul Tumbuh dan saya beberapa kali sempat bertemu juga dengan teman-teman di Simpul Tumbuh. Salah satu jalan. Saya kira kelahiran Simpul Tumbuh mirip kelahiran inkubator bisnis ITB tahun 2000 saya kira ya. Atau teman-teman sudah lahir atau masih kecil ya, masih kecil sekali saya kira. Atau sudah SD ya ini. Kemudian strategi inovasi harus mendukung strategi bisnis. Itu hal yang barangkali teman-teman sudah pada paham semua ya, bahwa strategi inovasi harus mendukung strategi bisnis. Nah, ini berikutnya juga yang sering kita salah kaprah kalau saya lihat. Kita berasumsi bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang berat, yang besar dan sebagainya. Padahal inovasi itu bukan sebuah revolusi, itu hanya revolusi kecil ya, membutuhkan sebuah revolusi kecil dalam organisasi atau perusahaan atau dalam perguruan tinggi. Tidak perlu transformasi yang rumit, tidak terkait dengan kreativitas yang harus yang butuh canggih-canggih begitu, atau juga tidak terkait dengan teknologi tingkat tinggi. Ini yang yang saya kira ini sebuah kesalahan ya. Inovasi itu adalah transformasi yang sangat sederhana. Caranya bagaimana? Inovasi harus dijadikan bagian dari struktur perencanaan bisnis yang jelas. Tadi misalnya saya ambil contoh, misalnya ITB begitu, ITB ingin inovasi menjadi bagian dari luaran di ITB. Yang cara paling gampang adalah membangun organisasinya, karena dia adalah bagian dari struktur organisasi. Nah, demikian juga teman-teman nanti kalau misalnya bekerja di industri atau atau punya bisnis sendiri, punya startup, adalah tidak mungkin kita melakukan inovasi tanpa membangun sistemnya. Jadi adalah sebuah sistem di dalam organisasi atau bisnis, bagian dari bisnis as usual begitu ya. Kita tidak perlu beranggapan bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang magic. Selama ini kita punya asumsi inovasi adalah sesuatu yang magic, padahal dia terstruktur dan harus kita merencanakan dengan baik. Kemudian inovasi bagian dari tadi yang saya ceritakan, kalau sudah organisasi berarti dia merupakan bagian dari fungsi bisnis, membutuhkan metode, membutuhkan aturan, membutuhkan disiplin. Kemudian harus ada ukurannya. Kalau nggak ada ukuran, tidak bisa dievaluasi. Kita tidak tahu sejauh mana pelaksanaan evaluasi yang kita jalankan. Kemudian ada insentif. Nah, ini fungsi-fungsi ini yang coba kita
atur atau kita serap di dalam mekanisme dalam organisasi di tempat saya mengabdi. Nah, ini saya kira standar saja sebetulnya. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa, berapa biaya inovasinya? Apakah layak dikomersialkan? Berapa nilai tambah yang dihasilkan? Dalam bentuk apa nilai tambah? Kemudian apakah nilai tambah tersebut layak untuk dilakukan? Apa yang akan dipelajari jika tidak berjalan dengan baik? Nah, ini semua kita lakukan. Kalau kemarin saya sempat mengirim foto begitu ya, saya lagi sedang bekerja dengan tim saya, dengan tim kami, itu adalah bagian dari monitoring pelaksanaan penelitian inovasi, sejauh mana mereka berhasil, uang yang sudah dikeluarkan berapa, dan outputnya bagaimana. Nah, itu yang saya coba tagih ke para inovator begitu ya. Karena kita sudah mengeluarkan dana, mereka harus mempertanggungjawabkannya. Dan tentu saja kita memberikan saran-saran ya. Nah, kemudian rule inovasi, ini saya kutip dari Making Innovation Work, Davila tahun cukup lama nih saya kira buku ini, nanti teman-teman bisa ngecek di internet ya. Kepemimpinan yang kuat untuk strategi inovasi, kemudian integrasi dalam mentalitas bisnis organisasi, itu juga terjadi di ITB. Sampai sekarang mentalitas bisnis di ITB ya tidak bisa berkembang. Karena kenapa? Karena memang sifat dari peneliti atau dosen dan sebagainya adalah mengajar, meneliti dan sebagainya, belum sampai ke berpikir untuk bisnis. Tetapi dari sekian sumber daya manusia di ITB, kita tidak perlu mengambil semuanya punya pemahaman mentalitas bisnis, ya cukup sebagian saja. Kemudian melakukan penyesuaian jumlah dan jenis inovasi untuk bisnis perusahaan, ini konteksnya dengan klasterisasi begitu ya, mengelola kreativitas dan nilai tambah yang ingin diperoleh. Nah, ini kita lakukan dengan berbagai kegiatan, khususnya untuk misalnya untuk startup, untuk mendorong mahasiswa juga melakukan pengelolaan bisnis gitu ya. Menetralisir tantangan organisasi. Saya lupa, ini di file saya ada istilahnya sandboxing begitu ya. Sandboxing itu nanti teman-teman bisa cek juga. Intinya kita membuat melakukan komersialisasi karena ada hambatan-hambatan. Kemudian hambatan itu kita coba pelajari, kita coba adopt tantangan tersebut yang bisa kita lakukan dan tidak. Atau secara sederhana, barangkali begini, secara sederhana menggunakan produk kita untuk kepentingan kita sendiri sebelum orang lain mau menggunakannya. Kira-kira sederhananya begitu ya untuk sandboxing. Kemudian fundamental inovasi tadi jaringan yang meliputi orang dan pengetahuan di dalam dan di luar. Itu mutlak dilakukan. Jadi saat ini kita melakukan kerjasama dengan berbagai industri. Nanti saya akan sajikan juga contoh-contohnya begitu. Kemudian kita juga membuat ukuran keberhasilan dari inovasi. Nah, ini saya kira corporate entrepreneurship terkait dengan tujuan finansial, mau tidak mau kita akan mengarah ke sana. Untung tidak kita mengembangkan sebuah inovasi. Dan sekarang sudah hampir 20 tahun ya organisasi kami berdiri. Nah, itu jadi pertanyaan, untung atau tidak? Sejauh mana untungnya? Apa value-nya buat ITB, bahkan buat negara? Kemudian apa potensi kekurangannya dan bagaimana selanjutnya? Opsinya seperti apa? Opsi-opsi yang harus kita lakukan dalam melakukan komersialisasi riset di perguruan tinggi. Nah, ini saya sudah katakan juga kita perlu membuat ukuran keberhasilan. Baik itu inovasi di dalam perguruan tinggi maupun inovasi di sebuah perusahaan, ukurannya harus jelas. Kalau swasta atau di perusahaan sangat sederhana ya, ukurannya ya udah untung atau tidak, itu paling sederhana. Kalau di perguruan tinggi mungkin ada tambahan, apakah ini meningkatkan kredibilitas perguruan tinggi atau tidak. Nah, saya tadi cerita di perguruan tinggi yang sudah menggunakan ukuran cukup jelas itu Columbia University, yang menjadikan inovasi jadi luaran atau KPI dari pengembangan riset di perguruan tinggi mereka. Nah, ini tadi bagian dari penjelasannya saja ya, saya kira bisa saya skip. Oke, nah saya sekarang mencoba menyampaikan apa yang terjadi di ITB ini yang sudah sering kami lakukan. Nah, manajemen inovasi di ITB yang saya katakan tadi, itu direncanakan dengan sangat jelas.
ada rencana induk, kemudian ada rencana pengembangan, ada rencana strategis, kemudian ada strategi membentuk ekosistem inovasi. Nah, kalau teman-teman sempat membaca tentang Permenristek Dikti nomor 24 tahun 2019, itu diatur tentang manajemen inovasi perguruan tinggi. Nah, ini sangat baru. Nah, kebetulan ITB kan sudah jalannya tahun 2000-an, tapi untungnya dan kita bersyukur itu masih sesuai dengan role-role ini, dan kebetulan waktu itu saya juga diminta menjadi narasumber di kegiatan ini, saya diminta pendapat begitu kira-kira, dan saya ceritakan saja apa yang dilakukan oleh ITB dalam mengelola inovasi. Nah, intinya apa? Intinya peran dari organisasi saya, atau yang ini tadi bagian dari manajemen bisnis ya, perencanaan, itu adalah kita menjadi menjadi semacam jembatan dari akademik, lingkungan akademik dan lingkungan dari industri. Nah, peran kita di sini mulai dari knowledge, business knowledge, startup capital, business enterprise, akses pasar, riset inovasi, dan nah, di perguruan tinggi pada umumnya kita menghasilkan pelaku startup dan produk. Ini mahasiswa ya, maksud saya. Mahasiswa ini adalah bagian dari tugas dari lembaga saya di sini untuk menghasilkan alumni yang mau menjadi pelaku startup. Nah, ini mungkin mirip simpul tumbuh ya. Saya kira akan sangat serupa. Kemudian produk-produk risetnya harus kita jadikan paten, kemudian kita tawarkan ke industri. Nah, harapan kami sebetulnya kita ketemu dengan industri yang punya visi yang sama untuk menerapkan inovasi. Itu akan mempermudah kita dalam menghubungkan riset kita dengan market. Ini saya skip saja. Nah, ini saya ceritakan tadi ITB menerapkan Entrepreneurial University tahun 2015. Waktu itu rektornya Pak Kadarsa Suryadi. Kebetulan beliau alumni teknik industri dan berapa kali ngajar di kampus Kaliurang juga, sering bertemu dengan saya juga di kampus Kaliurang. Kemudian, nah ini hal yang baru, teknologi transfer office. Nah, ini yang belum saya dengar di kampus UI, apakah sudah mulai berjalan atau tidak. Dan sempat saya mendengar ada istilah TRIS ya, tapi habis itu saya tidak lagi mendengar beritanya TRIS itu sejauh mana dijalankan di UII. Nah, ini step-step yang kita lakukan. Jadi mulai dari ini. Nah, 2010 adalah lembaga LPIK ya, sebagai lembaga khusus. Tapi sebelum ini adalah embrionya adalah inkubator bisnis. Ini dan satu lagi adalah kantor manajemen kekayaan intelektual. Itu adalah embrio dari pendirian LPIK. Kita legalkan tahun 2010. Kemudian tadi yang saya sampaikan, kita menjadi Entrepreneurial University. Kemudian kita mulai memperhatikan, nah kalau di UI barangkali ada lembaga LPPM ya. LPPM itu menangani riset-riset dengan ukuran TRL di bawah 5. Sedangkan lembaga saya mengukur yang di atas 5. Ini karena sudah mengarah pada inovasi atau komersialisasi riset. Kemudian kita memperkuat kantor teknologi transfer office, atau bahasa umumnya adalah kantor manajemen kekayaan intelektual. Berikutnya adalah pengembangan startup teknologi. Ini ada sains dan seni. Nanti saya juga berikan contoh beberapa startup yang cukup berhasil. Dan sekarang proyek kita yang ke depan ini adalah membangun ITB Innovation Park. Ini yang sekarang sedang berjalan, sedang berproses. Rencananya nanti kita akan membangun lembaga tersendiri juga untuk pengelolaan ITB Innovation Park. Nah, ini kalau teman-teman ingin melihat bagaimana organisasi inovasi di ITB berjalan, ini ada LPPM. LPPM saya kira di UI, hampir di semua perguruan tinggi ada. Kemudian LPIK, saya kurang tahu persis apakah ini ada, karena beberapa mulai mengadopsi konsep LPIK ini menjadi, taruhlah menjadi direktorat atau menjadi inkubator bisnis, itu banyak yang seperti itu. Tapi kalau di ITB ini sederajat, LPPM dan LPIK itu lembaga yang sederajat di bawah kantor wakil rektor bidang inovasi, riset dan inovasi. Nah, kemudian ini barangkali yang sedikit berbeda, LPIK ITB melahirkan sebuah usaha namanya PT Reka Cipta Inovasi ITB, atau kita singkat PT RII biasanya.
ini menjadi apa namanya, menjadi ujung tombak untuk komersialisasi di ITB. Kenapa kita melahirkan perusahaan PT Reka Cipta Inovasi ITB? Karena ternyata kalau kita menjual produk dari perguruan tinggi, kita tidak bisa menjual langsung begitu saja. Nah, ketika kita menawarkan kepada industri, barangkali belum tentu semua industri melihat bahwa riset ini memiliki potensi inovasi atau potensi ekonomi. Cara yang kita lakukan adalah melalui PT Reka Cipta Inovasi untuk menjualnya. Ini salah satu caranya, dan berikutnya akan kita lakukan spin out atau spin off setelah kerjasama dengan PT Reka Cipta Inovasi ITB. Nah, ini barangkali yang berbeda dengan perguruan tinggi yang lain ya, saya kira. Ketika kita mengembangkan Reka Cipta Inovasi ITB, kita melihat itu adalah tantangan yang sedang kita hadapi. Meskipun secara struktur itu tidak di bawah LPK langsung ya, karena ITB secara akademik tidak boleh punya perusahaan. Nah, ini dia di bawah unit lain namanya BPUDL, Badan Pengelola Usaha, apa ya, saya lupa singkatannya, BPUDL, dan Dana Lestari. Ini di bawah ini. Kemudian ini struktur organisasi di LPIK ITB, jadi sangat jelas sekali ya, mungkin juga sangat lengkap dibandingkan yang lain. Jadi kita punya divisi inkubator bisnis, divisi pengembangan entrepreneur, teknologi transfer office, dan divisi innovation park. Kita didukung 2 sekretaris lembaga, sekretaris inovasi, sekretaris kewirausahaan, kemudian ada komisi. Komisi ini sekelompok orang ya yang kita hire untuk menjadi tim penilai, dewan pakar, kemudian dewan penasihat. Ini dari industri juga kita undang, kemudian ada apa namanya, penilaian terhadap riset-riset, evaluasi tingkat kematangan teknologi. Kemudian kita juga punya komisi kekayaan intelektual, itu juga sama prinsipnya. Kemudian didukung oleh kepala bagian Monef dan keuangan. Dan kebetulan saya sekarang menangani monitoring dan evaluasi riset di LPIK ITB. Berikutnya ini kegiatan-kegiatannya, mungkin sama dengan Simpul Tumbuh ya. Teman-teman bisa lebih dalam mempelajari dengan Simpul Tumbuh sebetulnya. Nah, kemudian dan yang saya bilang tadi, ini konsep sandboxing. Jadi ketika inovasi itu mengalami hambatan, kita coba mencari apa sih kendalanya, kemudian kebijakannya, bagaimana proses pengadaannya. Itu istilah konsep sandboxing ini teman-teman bisa menjadi topik tugas akhir ya sebetulnya, konsep sandboxing, karena ini relatif baru dan cukup sulit dijalankan ya, karena memang itu menyangkut strategi, menyangkut undang-undang dan sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan dalam melakukan komersialisasi produk inovasi di ITB, pertama ini, joint venture. Ini yang kita sampaikan tadi, perlunya kerjasama dengan industri. Ini adalah hasil katalis merah putih. Kalau teman-teman pernah dengar, Pak Jokowi pernah memperkenalkan istilah B30, B50 sampai B100, itu adalah hasil penelitian di ITB, itu oleh Profesor Subagio namanya. Saya cukup kenal juga, dan kalau mendengar cerita beliau, mungkin teman-teman apa namanya bisa menitikan air mata bagaimana perjuangan katalis merah putih ini sampai dimanfaatkan di apa namanya, belum 100% tapi sudah kita canangkan. Ini kita membangun joint venture antara ITB dengan PT Kujang dan PT Pertamina. Kemudian hal yang lain kita lakukan dengan lisensi. Kalau kita punya paten, kita punya kekayaan intelektual, kita tidak perlu melakukannya sendiri, karena barangkali ukuran investasinya terlalu besar, kita cukup melisensikannya. Melisensikannya dalam hal ini, kita melisensikannya dari ITB ke Pertamina. Kemudian kerjasama operasi, ini baru berjalan saat ini, belum 100%, membuat produk, ini produknya ya, NIVA namanya, Non-Invasive Vascular Analysis, dana riset dari mereka, dari PT SNCP ini, kemudian peneliti, paten, semuanya dikembangkan di kita, dan saat sekarang sedang dicobakan di 3 rumah sakit, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga menjadi produk inovasi di Indonesia. Kemudian ini startup, ini teman-teman dari mahasiswa yang membangun startup, menjadi apa namanya, nama perusahaan adalah TDE.
Mohon maaf, terlalu cepat. Ya, namanya TDE ya, nama perusahaannya. Ini ada paten, ada startupnya. Jadi ada dua strategi. Ini adalah cara-cara kita melakukan komersialisasi riset di ITB. Kemudian, nah ini tadi saya kira ini saya skip aja. Jadi beberapa produk yang sedang kita coba kembangkan ya cukup banyak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi terus kita lakukan untuk apa namanya berjuang begitu untuk sampai komersial. Nah ini contoh yang tadi saya sampaikan adalah fan eye. Fan eye adalah ventilator. Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana kita melakukan kerjasamanya ya. Banyak sekali yang harus kita lakukan kerjasama mulai dari Masjid Salman, ITB, Unpad, PT Reka Cipta Inovasi ITB, Rumah Amal Salman, kemudian Yayasan Sesama, Ikatan Alumni, kemudian ini saya lupa ini, kemudian Samsi Duafa. Ini produk sekarang masuk dalam e-katalog di apa namanya di Kementerian Keuangan ya. Jadi kalau pemerintah ini adalah e-katalognya. Jadi kalau pemerintah daerah atau pemerintah pusat mau beli produk ini dia tidak perlu lelang. Itu aturan di Indonesia ya. Tidak perlu lelang. Dia bisa langsung beli dengan menggunakan e-katalog. Ini adalah contoh produk incremental sebenarnya, inovasi incremental. Jadi kalau tadi saya belum cerita ya. Jadi pada ada incremental, ada apa satu lagi itu terakhir itu breakthrough. Terakhir breakthrough transformasional yang paling tinggi ya, ada breakthrough. Nah ini kalau breakthrough salah satunya ini adalah Cairo Energy, ini juga startup begitu ya, untuk membuat energi dengan smart battery system. Kemudian yang tadi yang transformasional yang saya ceritakan tadi katalis merah putih. Jadi dia ada paten, ada ini. Jadi ketika kita mengelola inovasi di industri ataupun di perguruan tinggi, maka kita harus memperhatikan sendiri ada kekayaan intelektual, harus dipatenkan. Ini yang jarang terjadi di apa namanya di Indonesia ya. Waktunya masih cukup, Mbak Fariza? Boleh dilanjut ya, Bapak? Masih ya? Oke, ya. Oke, nah ya ini saya cepat saja nih contoh-contohnya aja. Nah ini tadi yang saya ceritakan transformasional. Jadi ke depan kita punya apa namanya punya energi yang terbuat dari sawit. Barangkali teman-teman belum tahu ya. Kelapa sawit yang dihasilkan di Indonesia itu hanya terpakai sekitar 60%. 40%-nya itu terbuang dan ini yang mau dimanfaatkan dengan menggunakan paten yang kita miliki saat ini. Jadi kita ingin membuat bensin nabati, ya, bensin nabati dengan RON 100 sampai 106. Ini sudah di luar apa namanya, di luar apa istilahnya, di luar standar sebetulnya, terlalu tinggi. Makanya langkah berikutnya kita akan mencoba ini menjadi bioaftur. Bioaftur itu menjadi bahan bakar pesawat. Jadi suatu saat pesawat-pesawat kita di Indonesia tidak lagi menggunakan aftur yang dari minyak bumi, tetapi dari kelapa sawit. Ini yang boleh dikatakan sudah dikembangkan, dan saat sekarang kita sedang membangun industrinya ya, dengan teman-teman dari PT Kujang tadi, Kujang Pertamina, dan mudah-mudahan nanti betul-betul terrealisir. Ini saya kira penjelasan yang sama, jadi mandiri energi begitu. Nah ini beberapa apa namanya beberapa lokasi kilang-kilang yang sedang kita coba untuk penerapan dari katalis merah putih. Nah berikutnya kita punya ini startup juga. Ini adalah mahasiswa dari teknik elektro di ITB. Saya yakin ini banyak yang bisa nih. Juga teman-teman di Delsim atau di Informatika UI pasti banyak yang bisa. Tapi problemnya apa? Siapa yang bisa melakukan komersialisasi? Ini mereka juga melakukan pematenan ya dalam bentuk hak cipta yang disebut dengan KZ Intelligent. Mereka juga mendesain sebuah device yang akan dipatenkan juga, sehingga dia bisa mengkolek data, begitu mengkolek data dari big data begitu untuk diolah, kemudian bisa menjadi sebuah keputusan. Dan ini dipakai oleh lembaga penting di Indonesia karena menyangkut ketahanan nasional, tapi saya tidak ceritakan siapa yang pakai.
Ini sudah dipakai di salah satu lembaga keamanan pertahanan kita di Indonesia. Dan aplikasi ini sebetulnya tidak hanya untuk pertahanan dan keamanan, tetapi juga untuk melayani masyarakat, untuk melayani konsumen, itu dilakukan ya. Ini bisa digunakan. Nah, ini contoh, ini peristiwa tahun berapa nih ya? Ini saya kira teman-teman sudah familiar kalau masalah seperti ini ya, saya duga. Itu tapi tidak banyak orang yang bisa melakukan komersialisasi. Meskipun teknologinya barangkali kita menguasai. Kemudian, nah ini yang saya cerita tadi, Tesla Dialektrika. Ini contoh produk anti petir. Ini juga berpaten, ini ada patennya ya, ada paten dan sebagainya. Produk ini sangat efektif ya. Ini saya tidak tuliskan di sini, sebetulnya adalah produk dari sebuah industri dari Jerman, kemudian ini dari Australia kalau tidak salah. Ini teman-teman bisa membandingkan, harganya 60 juta, ini 300 juta, 80 juta. Kontennya 80% konten dalam negeri, konten lokal, ini 00 karena impor ya, impor. Tetapi kelebihan dari penangkal petir ini hampir 100%. Dan akan dipasang di kawasan Sumatera, di pembangkit listrik PLN, jaringan PLN di Sumatera, Jawa, dan beberapa tempat lainnya. Ini termasuk startup di kita yang cukup berhasil, sudah memberikan keuntungan juga buat ITB, yang saya bilang tadi perlunya ukuran keberhasilan, dia sudah memberikan royalti dan keuntungan buat ITB. Nah, ini sekitar 4,9 miliar ya ininya, ini ada beberapa PT PLN yang menggunakan, grup-grup PLN. Dan saat ini kenapa ada Pertamina, ternyata proteksi petir juga bisa memproteksi jalur pipa minyaknya Pertamina. Ini yang akan digunakan. Ya, ini yang tadinya kita ada klaster-klaster begitu ya. Nah, oke, ini Halovina juga barangkali teman-teman pernah dengar. Ini sudah mendapat pembiayaan dari Mandiri Capital. Saya lupa ya untuk ininya, jadi dia udah dapat dana begitu atau dari venture capital untuk melakukan pengembangan produknya. Ini yang tadi saya ceritakan, Niva yang alat deteksi, kita kerjasama dengan Selaras Cipta Nusantara Perkasa ya. Ini membuat produk Niva ini. Berikutnya barangkali ini mimpi kita berikutnya yang saya sampaikan tadi, kita membangun ekosistem. Saat sekarang kita yang ini sudah mudah-mudahan tahun depan sudah kita manfaatkan gedung baru ini dengan ini kita istilahkan ITB Innovation Park. Ini tepat kalau teman-teman pernah ke kampus ITB, posisinya tepat sekali di depan aula barat atau di sisi depan kampus utama ITB. Itu sekitar 4-5 lantai saya kira ininya. Kemudian, nah ini yang mimpi kita berikutnya, kita akan membangun sekitar 4 tower untuk membangun ekosistem yang akan kita jadikan pusat kerjasama inovasi ITB. Ini di kawasan Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Selatan, di kawasan Sumarekon, Bandung. Dan mudah-mudahan tahun depan sudah dimulai pembangunan. Ini pentingnya kita membangun jaringan yang saya sampaikan tadi. Nah, terakhir barangkali, nah ini adalah kesimpulannya yang ingin saya sampaikan. Pertama, ketika kita membangun inovasi, itu harus menjadi bagian terstruktur dalam organisasi. Atau saya sebut saja menjadi manajemen inovasi di sebuah organisasi. Makanya namanya istilahnya manajemen inovasi. Karena namanya manajemen inovasi, otomatis dia bagian dari bisnis. Kemudian perencanaan inovasi menjadi bagian dari perencanaan bisnis dan organisasi. Jadi yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah meniatkan inovasi, ya perencanaannya harus ada. Tanpa ada perencanaan, ya itu boleh dikatakan omong kosong gitu ya. Kemudian ekosistem dan manajemen inovasi yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan pengembangan produk inovasi. Nah, kita perlu membangun manajemen. Nah, untuk kasus tempat saya, yang ini sudah cukup kuat manajemen inovasinya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat bagaimana kita sangat memperhatikan manajemen inovasi. Kemudian ekosistemnya yang ini menjadi PR, yang tadi saya ceritakan masih dalam pembangunan ya, tapi tidak harus fisik sebetulnya ya, tidak harus fisik, bisa juga secara virtual. Cuma kenapa kami akan membangun fisik, karena kita butuh peralatan-peralatan yang cukup
banyak begitu untuk menghasilkan produk-produk yang kita inginkan. Ini sudah kita lakukan kita lakukan identifikasi begitu. Kemudian klaster prioritas. Kenapa ada klaster prioritas? Kampus seperti ITB itu punya banyak sekali produk-produk inovasi, dan rasanya tidak semua bisa kita lakukan untuk melakukan komersialisasi. Mungkin dari sekian itu hanya 4 kelompok barangkali yang bisa kita lakukan. Karena itu kita perlu klaster prioritas. Kemudian eksternal, faktor eksternal yang tadi masalah-masalah itu kita coba lakukan pendekatan dengan konsep sandboxing. Saya kira demikian Mbak Fariza dan teman-teman semua apa yang saya sampaikan. Mungkin lebih seru kalau kita bisa berdiskusi secara langsung. Oke, silakan Mbak Fariza kalau barangkali ada yang mau menanyakan sesuatu. Saya stop dulu untuk presentasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sigit Purwanto yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, sambil menunggu yang lain, mungkin sedikit saya menyambut baik ya kegiatan kita pagi hari ini. Kalau boleh saya sedikit usul nih, kalau boleh saya sedikit usul juga, tidak harus tergantung pada narasumber, Mbak Fariza, Mbak Rizky. Bisa antara teman-teman loh. Teman-teman, jadi misalnya begini, misalnya siapalah ditunjuk dari teman-teman Delsim ini, suruh belajar tentang misalnya sandboxing tadi, sandboxing, minggu depan dia suruh cerita sandboxing itu apa sih? Itu strategi saya dulu, ketika dengan teman-teman generasi angkatan saya ya, untuk menambah wawasan, meskipun yang diberi tugas itu mungkin tidak ahli sandboxing sebetulnya, tapi kan kalau seminggu masa sih nggak paham, apalagi zaman sekarang tinggal klik internet, asal serius, saya kira cepat sekali kita akan memahaminya. Itu tadi ada yang raise hand ya, Mas Edi ya, Pak Edi ya. Silakan dilanjutkan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas Sigit? Kumaha damang? Alhamdulillah baik. Kalau saya sudah pernah masuk kantornya Mas Sigit, luar biasa, memang luar biasa. Cuma dari materi ini kalau saya tadi dengerin Mas Sigit ini mungkin karena dari judulnya judulnya juga sudah mengarahnya ke institusi pendidikan begitu ya. Nah, kalau padahal inovasi itu namanya manajemen inovasi itu juga Mas Sigit, videonya nggak tak tampilin ya, aku lagi sambil tiduran ini. Oke, mangga. Oke. Jadi manajemen inovasi itu kan juga ada di lingkungan perusahaan ya. Betul. Kalau di tempat kami itu ya sudah umum namanya kan ya semacam GKM gitu ya. Ya. Gugus Kendali Mutu lah seperti itu, dan tiap tahun itu memang ada kompetisinya. Nah, tapi saya kalau ngelihat membangun suasana inovasi di perusahaan dengan apa yang disampaikan Mas Sigit itu tadi memang jadi berbeda begitu ya. Berbeda. Saya juga masih bingung ketika presentasi yang Mas Sigit tadi sampaikan, apakah itu bisa saya terapkan untuk manajemen inovasi di lingkungan perusahaan, itu masih agak bingung saya. Nah, mungkin Mas Sigit bisa bisa lebih spesifik untuk yang internal, karena kalau di perusahaan mungkin tidak, kita orientasinya tidak butuh ini untuk pengakuan hak paten begitu ya untuk komersialisasi, tapi lebih kepada inovasi untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kan seperti itu. Nah, kira-kira apakah manajemen inovasi yang Pak Sigit kembangkan itu
lebih friendly untuk diterapkan di internal perusahaan gitu. Pak Sigit, terima kasih. Oke, baik, Mas Edi, makasih. Ini pertanyaan sangat baik sekali. Mas Edi, pertama saya harus sampaikan dulu, Mas Edi. Apa yang saya sampaikan tadi sebetulnya berangkat dari dunia bisnis, Mas Edi. Jadi terbalik sebetulnya. Jadi kita itu menerapkan, ya, tadi sebetulnya yang saya ceritakan itu hanya slide 1 sampai berapa 3 ya, yang memang fokus pada perguruan tinggi. Tapi pada slide yang lainnya sebetulnya kita mendesain dari konsep manajemen inovasi di ITB itu ya kita ambil dari dunia industri sebetulnya. Ya kesimpulan kita apa? Sebetulnya apa yang saya sampaikan itu sangat general, Mas Edi, sangat general dalam artian begini. Prinsipnya sama. Jadi ketika kita ingin membangun inovasi, ya kita harus istilahnya apa ya, bahasa menstruktur atau melegalkan atau menstrukturkannya. Seperti tadi yang GKM ya, gugus kendali mutu, atau kalau total quality control sebetulnya itu juga inovasi, hanya memang kecil ya, step-stepnya kan itu inovasi kecil, tapi itu bagian dari inovasi. Nah, yang sering terjadi sebetulnya kita melakukan inovasi, tetapi kita tidak menyatakannya secara tegas bahwa kita menginginkan sebuah inovasi. Nah, itu yang menjadi hambatan pertama saya lihat, karena kita tidak pernah menyatakannya secara tegas. Taruhlah misalnya kalau yang pernah saya amati tentang GKM begitu ya, gugus kendali mutu, saya nggak tahu di perusahaannya Mas Edi. Ya gugus kendali mutu itu bahkan menjadi rutinitas, saya lihat ya, menjadi rutinitas. Tidak ada, meskipun secara teoritis ya, gugus kendali itu kan ini semacam Gemba Kaizen ya, kalau teman-teman yang lain pernah mempelajari tentang manajemen Jepang. CI. Apa, Mas Edi? Continuous improvement. Continuous improvement itu adalah bagian dari perbaikan pelan-pelan dan terus-menerus. Dan saya perhatikan misalnya saya pernah lihat ya di perbankan, mengintip gitu setiap bank belum buka begitu ya. Ketika saya baru mau antri kan, saya intip ngapain sih bank itu. Mereka melakukan Gemba Kaizen itu. Mungkin tempat Mas Edi juga sama itu, mereka rapat dengan standing meeting gitu ya, dengan berdiri. Tapi tujuan mereka apa? Tujuan mereka lebih untuk bagaimana melayani konsumen hari ini lebih baik. Tidak salah sama sekali, tetapi kita belum fokus pada yang namanya inovasi. Nah, dalam hal ini kalau saya menyarankan ini Mas Edi, itu perlu dipertegas Mas Edi. Apakah memang kita mau berinovasi dalam konteks yang saya sampaikan tadi? Atau memang cukup hanya terkait dengan improvement kecil-kecil, Gemba Kaizen, hanya sampai sana. Saya kira kan tadi, itu masalah ukuran yang saya bilang tadi, ukuran. Kalau memang ukurannya adalah menghasilkan inovasi yang value-nya tinggi, ya mau tidak mau kita harus membangun organisasi yang juga yang selaras dengan ukuran yang mau kita capai. Tapi kalau ukurannya taruhlah hanya untuk perbaikan kecil, saya kira GKM, kemudian total quality control itu cukup, dan itu saya kira sudah bagian dari inovasi. Nah, kenapa ITB sampai membangun dari inkubator bisnis, kemudian dari unit kecil begitu ya, unit kecil sebesar Simpul Tumbuh aja masih lebih besar Simpul Tumbuh ya dibandingkan dengan inkubator bisnis pada awal pendiriannya. Unit kecil begitu yang karyawannya waktu itu cuma berapa orang begitu ya. Sebetulnya saya sempat bekerja di Jakarta sebelum ke inkubator, cuma ditarik ke Bandung karena teman-teman di ITB membutuhkan pengembangan inkubator bisnis itu. Nah, waktu itu tujuannya tujuannya cukup simpel aja, memperkenalkan komersialisasi riset di ITB. Itu aja tujuannya, nggak terlalu banyak ya. Habis itu kita berkembang sampai menjadi organisasi yang sekarang tadi saya perkenalkan. Kita punya 4 divisi, punya 2 sekretaris lembaga, punya 2 kabak, dan saya kira cukup besar itu organisasi yang ini. Jadi total tim kami di LPIK itu kan ada sekitar berapa? 40-an sekian orang. Kalau ditambah dengan komisi tadi, kalau komisi kan tidak rutin bekerja, bisa 60 orang. Nah, itu teman-teman bisa bayangkan, seserius itulah kita melakukan manajemen inovasi di perguruan tinggi. Nah, kembali ke konteks Mas Edi tadi,
saya sangat memahami di Indonesia kalau sering kita berdiskusi dengan teman-teman industri, eh, kalaupun ada yang punya tujuan besar sampai inovasi yang tinggi begitu, teman-teman industri ini tidak punya sumber daya. Itu yang jadi masalah di kita karena memang belum ada wacana itu belum terlalu cukup besar di Indonesia. Nah, karena tidak ada cukup sumber daya untuk research and development, itu tadi peran dari seperti ITB, UII untuk mengundang industri datang ke kampus melakukan kolaborasi yang saya bilang tadi, kerjasamanya tadi networking, R&D. Tapi bisa diawali dari yang paling sederhana, dari pelatihan tadi yang sempat saya sampaikan tadi. Jadi pelatihan simulasi saja bagaimana membuat tata letak pabrik dengan arena ya, dengan itu sudah bagian dari tahap awal. Tapi memang kita tidak bisa bicara hari ini bekerja sama, tahun depan sudah ada hasilnya, tidak bisa. Itu hasilnya ya memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Gitu. Begitu Mas Edi kira-kira. Jadi kalau saya simpulkan sih harusnya tidak ada masalah Mas Edi, karena tadi kami sendiri berangkat merancangnya justru dari pemahaman kami tentang dunia industri. Memang dunia industri yang ada di luar ya, seperti yang cukup besar itu. Ya terlalu misalnya industri Jepang lah. Industri Jepang tuh kami dulu mengacunya bukan Jepang sebenarnya, tapi ke Amerika sebetulnya ya. Tapi Jepang lah, itu kan mereka selalu terus-menerus ya melakukan risetnya. Nah, kalau yang saya tahu Pak Edi ini punya ini loh, Pak Edi itu punya bisnis, Pak Edi itu ya punya bisnis startup, bagus, sangat bagus, saya tahu, cuma meskipun nggak terlalu detail. Mau nggak mau itu Mas Edi tetap harus direncanakan, harus ada perencanaan inovasi, jadi tidak boleh asal jalan begitu, jadi harus ada rencana inovasi. Begitu Mas Edi, Ya. mudah-mudahan cukup menjawab ininya. Ya, tak lanjutin, boleh lanjutin ya Bu? Boleh, ya. Bu moderator. Jadi begini Mas Sigit, Kapan, Pak? benar yang di Mas Sigit tadi menarik, artinya diambil dari dunia industri, kemudian bagaimana itu disentuh oleh para akademisi begitu ya, sehingga melahirkan namanya manajemen inovasi. Nah, menurut saya bagus, akan bagus lagi, lebih bagus lagi ketika kemudian Mas Sigit dan timnya itu bisa menghasilkan semacam manajemen inovasi kit gitu ya. Jadi ini loh, untuk mau mengembangkan manajemen inovasi yang istilah pabrik gitu atau di tempat usaha begitu, ini loh konsepnya, ini toolsnya begitu, ada toolsnya, entah misalnya kalau VSM ya, pakai VSM itu toolsnya pakai ini, terus ada card dan sebagainya lah. Nah itu yang bisa kemudian bisa dibina begitu, karena apa? Kalau di perusahaan karena yang diterapkan adalah continuous improvement, itu otomatis hilang gitu ya. Halo Mas Edi. Karena berlanjut terus begitu loh. Nah dari satu sisi baik, tetapi dari satu sisi yang lain lama-lama konsep dasar manajemen inovasinya itu hilang. Dalam artian hilang itu girohnya itu sudah beda gitu loh Mas Sigit. Ya. Orang untuk mau melakukan inovasi itu menyentuh dari sisi keilmuan hilang karena sudah terbiasa untuk mengelola inovasi itu untuk sentuhan sesuai yang bekerja dia itu, bagaimana menghasilkan produk yang lebih banyak dengan waktu yang lebih efisien, dengan yang lebih murah begitu. Nah, saya kasih contoh, ada teman saya di satu perusahaan dia sudah menemukan perusahaan pabrik membuat baut ya, mur baut ya. Dengan dia sudah bisa bikin itu dan perkiraan biaya termurah di Indonesia. Timnya itu jual ke Cina Mas Sigit. Timnya itu menawarkan produk itu ke Cina, dan apa yang sampai di sana, yang dianya tadinya mau kejualan ke sana malah jadi pembeli importer dari sana, karena biasanya sudah bisa bilang untuk bikin produk yang sama saya bisa kasih harga setengah dari yang kamu bisa punya begitu loh. Nah akhirnya inovasi yang dia sudah bilang nggak bisa komersil ketika berhadapan dengan produk yang dari Cina itu contoh lah. Nah ya, jadi kalau saya usulan lebih baik tadi mereka sudah bisa mengelola dari dunia bisnis real, jadi ini. Nah alangkah baiknya saya bolehlah saya dikasih kitnya untuk menerapkan manajemen inovasi di perusahaan itu
ini loh modulnya, nah, semacam begitulah, sehingga saya membina tim itu jadi berkonsep gitu loh, punya Ya, ya. konsep gitu ya, punya pengetahuan dasarnya. Ya. Kira-kira gitu Mas Sigit lah. Oke, Mas Nuar. Mas Edi, makasih nih. Ini saya jadi punya ide dari idenya Mas Edi itu. jadi jadi saya kepikiran juga untuk membuat kit yang seperti yang diharapkan Mas Edi. Insya Allah saya teruskan ini Mas Edi, idenya apa usulannya ini. Menarik gitu ya. Siap. Tak tunggu. Sip ya. Masih mute, Mbak Rizky? Baik, silakan kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu. Mungkin saya mau bertanya, Pak. Tadi kan terkait ini ya Pak, inovasi. Tadi Bapak menyampaikan kalau ada inovasi yang berhasil gitu Pak di industri dikembangkan, dikomersialisasikan gitu. Dan kemudian ada beberapa inovasi yang gagal seperti itu Pak. Kalau untuk inovasi yang gagal itu biasanya langkah untuk menanggapi hal tersebut tuh dikembangkan lagi, mungkin disempurnakan seperti itu atau dihentikan inovasinya ya Pak biasanya. Oke, nah sebetulnya begini, istilah gagal ya, mungkin saya harus pertegas, gagal itu gagal komersial ya, gagal komersial. Tapi karena tidak selalu terjadi kegagalan itu karena komersial, tapi kegagalan itu bisa jadi inovasinya terlalu tinggi. Nah, kadang-kadang begini, saya ambil contoh sederhana ya, misalnya yang dibutuhkan pasar itu sebetulnya hanya level 6 atau 7. Nah, peneliti ini wataknya peneliti, umumnya mereka terus melakukan pengembangan begitu ya, sampai levelnya 10. Level 10 itu terlalu tinggi dan nggak bisa dijual. Nah, itu yang jadi problem. Jadi problem karena nggak bisa dikomersialkan. Bagaimana kita menanganinya? Kalau kegagalannya misalnya, karena yang barusan saya ceritakan, itu ya kita simpan sebetulnya ya. Nanti kita sampai suatu saat itu akan digunakan. Nah, bagaimana dengan yang lain-lain? Gagal itu kan bisa karena memang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau yang tidak dibutuhkan masyarakat, ya otomatis sudah kita kita finish begitu. Tetapi kita akan lihat apakah masih bisa dikembangkan atau tidak. Nah, tadi di slide saya juga menyampaikan tentang anggaran ya, tentang finansial. Nah, itu juga sesuatu yang saya bilang itu semacam sebuah keharusan. Di tempat saya sendiri kita punya anggaran sendiri untuk melakukan pengembangan yang bisa sampai untuk kantor saya sendiri 6 miliaran lah ya untuk pelaksanaan risetnya. Itu belum ditambah oleh kerjasama yang kita lakukan dengan industri dan sumber-sumber lain seperti pemerintah. Nah, kalau ada yang bisa kita kembangkan, kita menggunakan anggaran ini untuk melakukan pengembangan. Tetapi ya tentu saja kita target tadi ukuran-ukuran harus jelas, kemudian kita lakukan monitoring sehingga pelaksanaan risetnya itu tidak melenceng kemana-mana. Saya sedikit cerita, barangkali kita pernah ditegur oleh teman-teman Ristek ya, teman-teman Ristek BRIN. Sebenarnya bukan ditegur sih ya, namanya kita dialog begitu, cuma dia menanyakan apakah anggaran riset kita itu kurang sebetulnya. Kalau di apa yang kita terima dari teman-teman Ristek BRIN itu sebenarnya sudah sangat cukup. Yang jadi masalah justru tadi masalah pengawasan pengelolaannya. Supaya anggaran itu tepat sasaran. Banyak hal yang mungkin karena di Indonesia ya kita masih banyak hal-hal yang kurang pas begitu ya, yang harusnya misalnya contoh paling sederhana, perlu nggak sih kita beli komputer ketika kita melakukan riset? Ya, kan ini sesuatu yang mubazir, apalagi kalau misalnya kita sudah punya komputer. Jadi gitu Mbak Fariza, jadi kita melakukan ada 3 step lah ya. Pertama,
Kalau memang itu sudah tidak bisa dikembangkan, ya mau tidak mau kita tutup ya, produk inovasi tersebut tidak ada pasar dan sebagainya, atau kita tunda dulu. Kita tunda dulu sampai momentumnya dapat. Case yang pernah kita lakukan misalnya ada reaktor biogas. Reaktor biogas itu ini case saya kira tahun awal-awal kita masih berdiri, tahun 2000-an. Reaktor biogas itu terbuat dari plastik ya. Harganya untuk ukuran saat itu cukup mahal, 2 juta sekian. Dan harga di pasaran kalau kita menggunakan membangun fisik yang biogas yang fisik dalam bangunan fisik itu sampai 8 juta. Kita mampu menjual 2 juta. Tetapi pengembangan tahun 2000 ini baru dapat momentumnya tahun 2005-an, 2006. Ketika kita krisis energi. Harga minyak naik, barulah ini meledak sampai bisa memasarkan 1000 unit. Teman-teman dari ini startup juga yang mengembangkan reaktor biogas. Padahal reaktor biogas teman-teman tahu ya, itu teknologi yang sangat sederhana. Reaktor biogas itu dari zaman dulu sudah ada. Kalau teman-teman di rumah itu ada mohon maaf ini septic tank begitu, itu kan mengeluarkan gas. Septic tank yang ditanam di depan rumah itu mengeluarkan gas, dan gas itu yang dipakai untuk energi. Hanya ini bukan septic tank rumah ya. Kalau septic tank rumah mungkin teman-teman kalau bahasa Jawanya tuh nggak kolu gitu ya, karena itu bisa buat masak, bisa dipindah ke dapur itu dan buat goreng ayam di dapur teman-teman semua. Tapi kan nggak kolu ya kalau debat. Itu. Tapi kalau kita pindahkan ke kawasan peternakan di sebuah pelosok desa yang energinya mahal, itu jadi sangat bermanfaat. Nah, kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang momentumnya belum dapat. Kalau momentumnya belum dapat, mau nggak mau kita harus menyimpannya dulu sambil terus dikembangkan. Dan yang terakhir tadi yang teknologinya terlalu tinggi. Kalau teknologi terlalu tinggi, ya kita cukup memotong saja. Ya ini nggak usah dijual dulu yang teknologi berikutnya, tapi kita batasin sampai yang levelnya 6, sambil terus nanti pada akhirnya level 10 pun akan kita tawarkan ke industri. Begitu Mbak Fariza kira-kira jawaban saya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Bu Femri yang nggak kedengaran Bu suaranya Bu. Terus pakai ini. Baik, kalau sekarang terdengar? Sudah Bu. Sudah Bu. Oh ya, baik. Nggak tahu ini kenapa, padahal Sudah, tadi Bu. bisa. Menarik sekali apa yang disampaikan Mas Sigit tadi. Saya jadi ingat karena saya alumni dari ITB dan kebetulan waktu itu keluar dari ITB dan masih tadi disampaikan cukup baru hangat-hangatnya tentang inkubator bisnis ya, sehingga kemudian sempat membuat juga ada rekan, artinya ada teman gitu ya, bareng-bareng yuk bikin gitu ya, terus karena mereka sudah punya ibaratnya kalau anak TI itu kan mungkin bisa jadi kita bicaranya lebih kepada kita punya sistem dan seterusnya gitu ya, sehingga kemudian ada juga produk dari yang di luar TI seperti itu, sehingga kemudian ya sempat akan membuat tapi kemudian ya akhirnya belum bisa jalan juga gitu ya. Nah, artinya kemudian tadi melihat perkembangan dari ITB yang disampaikan oleh Mas Sigit cukup ternyata sampai yang sekarang tadinya mau mendirikan tadi istilahnya inovasi center tadi. Nah, itu bagus sekali ya, artinya kemudian kalau yang sekarang di UI mungkin yang sekarang dipegang oleh Bu Dila itu saya pikir juga sudah mulai ada tahapan untuk menuju tadi LPIK ya tadi ya, nah ke sana, sehingga kemudian yang perlu untuk yang sekarang ini mungkin apalagi anak-anak TI ya, apa yang bisa gimana ya, mungkin langkah-langkah tadi bagus juga dari Mas Edi. Jadi bagaimana ibaratnya seperti tadi modul atau kemudian panduan secara singkat itu bisa diterapkan di perusahaan
kecil dan bahkan juga bisa dicoba di lab gitu ya. Artinya kemudian lab itu sebagai tempat uji coba, karena yang sekarang ini khususnya apalagi dengan daring, ini kita coba ada KP di lab, bahkan TA di lab gitu ya, seperti itu. Tapi untuk itu bisa juga artinya kemudian inovasi dibawa masuk ke lab. Nah, tapi mungkin yang mau saya tanyakan lebih adalah kira-kira untuk yang inovasi yang seperti apa sih yang kemudian bisa dicoba untuk mulai kan sekarang kita banyak juga ya ada kita mulai ikut PKM dan seterusnya gitu ya. Saya tahu dari ITB itu kayaknya kalau PKM sepertinya bukan jalurnya, artinya nggak banyak ke sana, tapi justru gede-gede gitu ya, artinya langsung ke perusahaan langsung. Dari itu saya melihat kalau kita kan enggak gitu ya, kita baru masuk tahap PKM, terus kemudian tahapannya ke startup. Ini sudah mulai dicoba, bahkan ada hibah juga dari Prodi Mas Sigit tentang startup gitu ya, dari mahasiswa. Nah mungkin tadi butuh seperti stimulus dan kemudian tadi seperti panduan mungkin juga bisa tadi diuji coba di lab gitu ya. Mungkin seperti itu ya, sedikit tanggapan jadi sambil bertanya juga. Oke. Ya, Mbak Febri, saya sudah berapa kali ya ketemu dengan Simpul Tumbuh dengan Budila. Budila dan ketuanya Pak siapa ya waktu itu ya? Pak sekarang masih sih, siapa Pak Ketua Simpul Tumbuh? Bukan direkturnya siapa direkturnya? Direkturnya bukannya Budila. Bukannya atasnya Pak, maksudnya Pak Beni. Pak Beni ya, direkturnya pernah dua kali ketemu saya. Ya, 2 kali ketemu. Dan sebetulnya kalau kesimpulan saya, apa yang dilakukan Yui itu sudah tepat ya. Saya sih terus aja melihat case Simpul Tumbuh itu sama dengan kami tahun 2000 ketika kami gagas. Jadi nggak ada bedanya sebetulnya. Ya tentu saja berbeda ketika kami sudah berumur 20 tahun, sementara Simpul Tumbuh baru 1-2 tahun ya, pasti berbeda ya. Nah, dari mana berangkatnya dan sebenarnya saya nggak usah terlalu banyak kasih pandangan. Yang sekarang sudah benar. Memang apa yang bisa kita lakukan itulah yang bisa yang tepat, paling tepat kita laksanakan. Jadi kalau saya berkaca pada awal-awal kami mendirikan inkubator ya, meskipun sekarang saya sudah tidak terlalu banyak ke inkubator ya, saya pribadi ya. Saya lebih ke manajemen risetnya, lebih banyak ke pengelolaan manajemen riset. Yang tadi misalnya reaktor biogas itu kan sebenarnya produk yang saya bilang sudah ada sejak zaman Belanda, sejak Indonesia belum merdeka pun teknologi reaktor biogas itu sudah ada. Tetapi siapa yang bisa menjual? Kan hanya segelintir orang, termasuk tadi startup yang ada di ITB. Tidak banyak. Kemudian tadi yang big data, KZ analitik gitu ya. Kalau saya lihat, pasti anak-anak UI pada bisa bikin, nggak mungkin nggak bisa, ada teknologi yang tidak cukup berbeda sebetulnya. Banyak orang yang bisa mengembangkan, tapi siapa yang bisa menjual? Ternyata nggak banyak juga yang bisa menjual. Pasti kan itu ada satu tanda tanya kan, ada tanya link yang mana yang hilang sebetulnya. Ini yang harus kita lakukan. Bahwa tadi teman-teman ini sebetulnya ini keluhan saya ini Mbak Febri, kenapa teman-teman di ITB, mahasiswa ITB itu tidak banyak ikut PIMNAS? Ini salah satu keluhan kita, karena sebetulnya salah satu ukuran keberhasilan itu PIMNAS itu salah satu ukuran keberhasilan perguruan tinggi itu. Cilakaannya teman-teman di ITB itu memang tidak tertarik ikut PIMNAS itu yang jadi makanya kalau ada PIMNAS itu biasanya ITB itu nomor berapa gitu, nggak banyak yang dapat. Tapi kalau kita ngukur secara internasional, nah baru muncul itu, misalnya ada kompetisi L'Oreal di Prancis gitu, muncul tuh nanti yang ITB. Kemudian di Korea kemarin juga 2 tim kami tahun 2019 ya, itu sama dapat pendanaan dari luar negeri juga. Itu yang agak, tapi kami cuma juga tetap menggagas supaya teman-teman di ITB itu ikut PIMNAS sebetulnya, tetap itu. Nah, kemudian yang tadi juga sudah ada insentif. Nah, itu dilakukan juga di ITB ya, insentif untuk untuk pengembangan startup. Itu kalau di ITB itu sebelum sampai ke yang programnya Ristek ya, yang PPBT, CPBBT, biasanya kami dikasih anggaran sampai 40 jutaan untuk satu startup ya.
Untuk penelitian bisa sampai 200 ya. Untuk penelitian 200 sampai itu sebagai stimulus awal. Nah, kemudian dari sana kita harapkan teman-teman itu bisa ke yang apa namanya yang mencari sponsor yang lebih besar seperti CWBT itu kan bisa sampai 500 ya. Dan itu juga harus diperkenalkan terus-menerus Mbak Febri bahwa ini loh ada stimulus seperti ini. Tapi kalau kemarin itu yang saya lihat dari teman-teman Simpul Tumbuh, saya perhatikan tuh masalah pertanggungjawaban keuangan yang cukup kalau saya bilang mengkhawatirkan karena menyangkut uang negara. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau saya sendiri ini Mbak Febri, saya kira kalau yang sekarang sudah dilaksanakan oleh UII saya kira sudah on the track ya. On the track, hanya perlu terus-menerus kalau masih dibilang tadi dikompori supaya girohnya itu tidak turun. Girohnya harus terus naik ya. Saya pernah melakukan survei ya, mahasiswa ITB itu yang tertarik entrepreneur itu cuma 20% sebetulnya. Tapi kalau sekarang itu saya perhatikan mungkin sudah meningkat. Dan menjadi pegawai perusahaan besar itu menjadi alternatif berikutnya. Rata-rata niatnya bikin startup. Dan itu lahir terus yang baru-baru di kita. Nah, kalau tadi saya ditanyakan dari lab apakah bisa kita melakukan komersialisasi ya? Kenyataannya nih teman-teman di ITB itu banyak yang dari lab ini Mbak Febri. Produk-produknya itu banyak yang dari lab. Mungkin yang harus kita lihat sekarang ini Delsim ini punya apa gitu ya, yang bisa kita tawarkan. Sebetulnya sekitar tahun berapa saya pernah punya ide sebetulnya yang software Arena ya, Arena yang waktu itu tidak ada yang pakai dan kita tuh lead loh di Indonesia tuh lead sekali software Arena itu. Cuma itu kan ada masalah timing ya, ada timing begitu kita telat ya sudah lewatlah peluang itu ya. Tidaknya seandainya waktu itu kita bisa masuk itu kita punya 2-3 tahun untuk Delsim itu terkenal sebagai pakarnya simulasi khususnya software Arena. Waktu itu diambil oleh teman-teman Unpas akhirnya. Tapi momentumnya juga kurang tepat juga sebetulnya teman-teman Unpas waktu itu Pak Sundan ya. Karena habis itu kan almarhum Pak Khairul, Prof Khairul itu membeli software ProModel ya. ProModel. Nah, kita harus belajar lagi, harus menyesuaikan. Padahal kalau kita konsisten dengan Arena, kita bisa lead di situ. Itu kira-kira. Ya, mungkin yang paling sederhana bikin pelatihan saja dulu Bu Febri untuk teman-teman industri ya, karena berangkatnya dari sana dulu. Hanya mungkin kalau saya sempat ya, saya suka ngecek di ini ya, di dunia maya begitu. Teman-teman UII terutama yang seangkatan dengan saya ini sibuk di mana gitu ya. Saya perhatikan tidak pakai nama UII masalahnya. Jadi menggunakannya lembaga lain gitu. Itu sebetulnya sayang sih. Ya, mungkin karena belum ada mekanismenya ya. Itu barangkali mekanismenya yang harus dikembangkan. Begitu Mbak Febri kira-kira komentar saya ya. Siap. Ya, kemarin juga kalau kita ada juga Flexim yang kemarin itu sudah di-upgrade yang paling baru. Nah, harapan saya juga ini pada teman-teman juga dari asisten bisa kemudian mengambil peluang itu ya. Tadi minimal disampaikan bisa mulai dari training dan seterusnya. Ya, itu cukup. Jadi kita bikin kit dan seterusnya bisa jadi ya. Kemudian tadi masuk ke perusahaan karena akhir-akhir ini kalau dulu sempat ada perusahaan yang kemudian tapi memang person by person artinya orang per orang asisten gitu ya waktu itu. Tapi kemudian kalau sekarang bisa kita sudah punya alatnya, insya Allah nanti coba kita rumuskan itu bisa lebih bermanfaat sekaligus juga tadi bisa untuk KP, TA dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Ya. Ya mungkin sedikit masukan nggih. Saya kalau dari yang terjadi sih ya beberapa pengalaman saya kalau untuk saya bicara untuk level SME ya, small medium enterprise lah, bukan yang perusahaan besar. Nah, kalau SME itu ketika kita mau mencoba misalnya melakukan sesuatu kemudian menerapkan dengan simulasi software itu banyak yang kurang meminati. Kenapa? Karena kalau SME itu butuhnya yang bisa langsung cepat lah gitu. Jadi karena apa dia
harus segera tumbuh kan gitu ya, sehingga ketika harus ada pemodelan dan sebagainya jadi kurang diminati gitu oleh SME gitu. Nah, sebenarnya kalau melahirkan produk ini bagus, ada peluang-peluang yang cukup bagus sekarang. Jadi kalau di level SME itu kan karena orangnya sangat terbatas, sehingga orang yang melakukan inovasi itu juga sangat terbatas. Karena mereka harus double job mengerjakan pekerjaan operasional dia sehari-hari begitu. Jadi manajemen inovasinya tidak bisa maksimal. Nah, contohnya aturan-aturan kementerian itu kan sekarang sudah mulai banyak untuk yang sifatnya wajib ya. Contoh misalnya bahwa setiap perusahaan itu wajib memiliki IPAL ya, instalasi pengelolaan air limbah itu wajib gitu. Tetapi di lapangan IPAL itu harganya mahal bagi SME karena rata-rata di atas 100 juta gitu loh. Nah, bagi SME ini kesulitan, tetapi dia terbentuk di undang-undang itu wajib. Nah, sehingga ya mereka akhirnya cuma colong-colongan aja itu. Tapi ketika ada inovasi yang bisa membuat IPAL yang dengan biaya yang cukup murah begitu ya bagi SME tadi, itu mungkin bisa jadi solusi bagi mereka. Ada lagi yang dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah kewajiban perusahaan harus memiliki zona hijau ya, zona hijau kurang lebih berapa 30% dari area luasan begitu. Nah, ini bisa diwujudkan termasuk adanya peresapan. Jadi setiap 2 atau 3 meter persegi itu harus ada sumur peresapan gitu. Nah, ini bagi perusahaan SME ini sangat mahal kosnya gitu loh. Sedangkan mereka untuk beroperasi saja sudah berat gitu ya. Nah, saya kira ada banyak sebenarnya yang bisa dihasilkan dari kalangan akademisi untuk menghasilkan produk-produk yang langsung bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan di level kecil menengah ini. Mungkin itu masukannya Bu Wemby untuk produk ya, apa produk yang bisa langsung bisa dijual gitu ya, komersil. Saya kira untuk perusahaan level SME sangat membutuhkan banyak itu karena sudah mulai sifatnya sudah mulai diwajibkan oleh pemerintah, ada aturan undang-undangnya. Jadi kalau itu melanggar, sanksinya bisa kena pidana kalau sudah masuk di undang-undang. Kira-kira mungkin itu masukan aja. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Mas Edi. Sedikit komentar, boleh ya? Silakan. Sedikit komentar Mbak Febri dan Mas Edi. Jadi kebetulan saya itu kemarin habis memonef yang kasus IPAL ini. Tapi masih belum terlalu dalam ya. Tapi case yang saya temukan, IPAL itu mahal pada operasional, salah yang cukup mahal ya. Jadi banyak industri, tidak hanya SME ya, sebetulnya perusahaan besar pun problem dengan jadi ibaratnya colong-colongan tadi ada benernya. Jadi mereka membuangnya pada saat hujan, kemudian pada saat malam hari. Padahal IPAL-nya ada, tapi IPAL-nya hanya untuk hiasan kalau nanti diperiksa oleh pemerintah. Diperiksa pun yang lucu, yang meriksa kadang-kadang telepon dulu begitu ya. Telepon dulu, kita akan ngecek IPAL-nya, ya pasti sudah didesain. Nah, dari diskusi yang kemarin dengan teman-teman, kebetulan yang mengelola teman-teman teknik lingkungan, mereka membuat, jadi yang mahal itu, salah satu operasional dari IPAL itu adalah zat-zat kimia yang digunakan. Dan itu bisa ditekan dengan produk inovasi yang ada di tempat saya ya, di LPIK. Mereka menghasilkan mikroba untuk untuk pengelolaan IPAL, dan itu turun biayanya ya, turun hampir 80% dengan menggunakan mikroba itu, dan kualitas air yang dibuang bisa dimanfaatkan 100% biasa kembali, jadi bisa buat tanaman dan sebagainya. Nah, itu salah satu inovasi yang ada, dan itu tidak hanya SME sebetulnya Mas Edi, jadi di industri besar pun mengalami hal yang sama. Dan saya yakin juga ini mestinya teman-teman dari teknik kimia di IWI itu pasti ada yang punya ini produk seperti ini gitu. Ya, tapi Bang nanti lebih berat ke teman-teman simpul tumbuh ya daripada di Delsim simpul tumbuh mungkin ini. Nah, saya mau menambahkan juga kemarin sebenarnya waktu baca TOR kegiatan ini adalah peran dari simulasi yang ini.
Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kalau kita hanya fokus pada simulasi, ya memang tidak direct ya, tidak direct langsung ada pemanfaatannya. Tetapi kalau saya perluas misalnya peran ilmu teknik industri, apalagi di bidang saya banyak sekali, hampir semua bidang yang saya pelajari di teknik industri itu terpakai untuk bidang saya saat ini. Nah, tapi saya tadi ingin menceritakan peran simulasi ya. Salah satu produk yang sempat saya monitoring evaluasi itu adalah membuat model dari pengembangan kasus COVID-19 dan digunakan oleh Pak Doni Ronald, Pak Doni ketua Monardo. Monardo. Itu dipakai ternyata. Kemudian dipakai oleh tim dari Pak Jokowi juga untuk mengamati perkembangan dari COVID-19. Dan saya tahu kan, saya langsung bertanya langsung, ini Bapak nanganin nggak ya sama penelitinya ya? Yang masalah COVID, ternyata dia bilang, saya sudah menangani, kok saya nggak dapat beritanya sambil bercanda. Ya karena masalah intelijen itu tidak semua data disampaikan ke masyarakat. Tetapi dari Doni Ronaldo, kemudian Pak Jokowi, kemudian Badan Intelijen Negara itu punya data itu untuk mengukur perkembangan dari COVID ini. Dan dia menggunakan pemodelan, bukan menggunakan hitung-hitungan seperti yang ini, tapi pemodelan yang digunakan. Itu salah satu contoh. Jadi peran pemodelan itu pada kasus yang saat ini nyata terjadi itu untuk COVID-19. Dan sebetulnya salah satu model yang dia kembangkan itu adalah bagian dari pemodelan sebelumnya untuk mengukur cuaca. Nah, saya juga baru tahu ya, cuaca itu dengan pemodelan itu kita bisa melakukan. Hanya mungkin pemodelan kita selama ini kan aplikasinya di industri. Nah, kolega saya yang lain, teman saya dari perminyakan, menggunakan pemodelan untuk mengukur tumpahan minyak. Dan dia membuat software dari pemodelan itu dan dijual ke Pertamina dan sebagainya kalau terjadi tumpahan minyak. Itu digunakan pada saat di Kerawang terjadi ada minyak tumpah ya, menggunakan pemodelan mereka. Tapi case ini ya tadi kita hanya bisa membuat barangkali ya untuk sebuah produk software untuk case tertentu kita bisa jual kalau kita menemukan market yang sesuai. Kebetulan nih dua case ini ketemu marketnya, jadi bisa bermanfaat ya pemodelannya. Tapi kalau tadi terkait dengan ilmu teknik industri dalam bidang yang saya kerjakan hampir terpakai, masuk misalnya yang paling sederhana itu ekonomi teknik, atau sekarang namanya apa ya mata kuliahnya, kalau dulu saya namanya ekonomi teknik, mungkin analisa teknoekonomi barangkali, saya nggak tahu nama mata kuliah sekarang. Itu saya gunakan untuk mengukur nilai ekonomi dari sebuah produk inovasi. Jadi harganya berapa, saya ukur untuk 10 tahun ke depan dia akan jadi berapa. Investasinya yang muncul berapa, kemudian dana riset yang sudah dikeluarkan berapa, sehingga kita muncul harga inovasi kita sekian. Itu menggunakan ilmu ekonomi teknik. Itu yang saya terapkan. Untuk simulasi, sebetulnya saya sedang mendesain nilai sebuah kekayaan intelektual yang sudah saya susun tapi belum selesai. Nanti akan saya jadikan acuan untuk mengukur paten-paten yang ada di tempat saya menggunakan pemodelan yang saya lakukan. Ya, gitu barangkali Mbak Rizky, Mbak Fariza, Mbak Febri. Baik, Mbak. Terima kasih. Oh ya. Ya. Silakan Bu. Terima kasih sekali tadi ya. Banyak yang bisa didapatkan, banyak yang sharing yang sangat bermanfaat sekali tadi ya. Jadi mulai dari simulasi ternyata juga masih bisa banget untuk dikembangkan juga gitu ya. Artinya dari satu lab bisa juga kerjasama dengan lab yang lain, karena TI itu kan satu sistem ya, kita nggak bisa kemudian tadi untuk bicara hanya satu lokasi saja atau satu ilmu saja, tapi ternyata cukup luas. Mungkin terima kasih, itu saja Mbak Rizka, monggo dilanjut.
Ya, baik. Terima kasih Bu Fembri. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak dari saya terkait peran mahasiswa nih Pak. Peran mahasiswa atau mungkin langkah pertama yang harus dilakukan mahasiswa untuk melakukan kerjasama dengan industri. Barangkali mungkin pengajuan proposal itu Kak, itu apakah dari mahasiswa atau mungkin dari pihak perguruan tingginya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, ini barangkali yang apa namanya cukup membedakan antara kampus kita dengan ITB ya barangkali ya. ITB itu bisa dikatakan punya nama yang cukup branded begitu ya dibandingkan kita. Tetapi menurut saya kita juga tidak perlu berkecil hati sih sebetulnya untuk hal-hal seperti itu. Kalau saya sendiri sih tidak menyarankan teman-teman bergerak sendiri. Karena mau tidak mau peran lembaga yang punya nama itu cukup penting. Kalau dalam hal ini misalnya UII, ya pasti ini teman-teman ya maaf apa namanya pengurus UII ya Bu Febri dan kawan-kawan itu untuk membantu ini melakukan apa namanya melakukan komunikasi. Nah selama ini pada umumnya kita apa ya kalau saya melihat ya karena kesibukan karena tugas seorang pengajar kan memang mengajar ya. Kita perlu membuat tim gitu, tim khusus gitu untuk membantu dalam hal komunikasi dengan industri. Saya sendiri sebetulnya kalau nggak COVID ya, kalau nggak COVID tuh tahun ini saya jalan-jalan ke perusahaan-perusahaan tuh, planning saya ya tahun ini. Itu belajar dari kasus tahun sebelumnya. Dari kasus sebelumnya, selama ini industri itu datang ke ITB, tapi ITB nggak pernah datang ke industri. Pola ini harus kita rubah. Kita tidak lagi ada gengsi-gengsian siapa yang butuh, siapa yang tidak butuh. Tapi kita membutuhkan komunikasi, itu yang harus kita lakukan. Akhirnya saya sempat mendesain saya untuk dan beberapa teman-teman untuk melakukan kunjungan ke industri. Sama dulu barangkali sekarang juga masih berjalan ya dengan apa namanya teman-teman lakukan. Jadi tidak perlu sesuatu yang tim besar dulu berangkat. Ini komunikasi. Kalau mahasiswa yang datang apa namanya sendiri, saya khawatir tidak terlalu dapat apa ya pintu yang terbuka karena kan kadang-kadang industri kita masih beranggapan ini ada mahasiswa ini malah mengganggu dan sebagainya itu masih ada anggapan seperti itu dan menurut saya itu juga harus dirubah dan dari kita juga harus ada apa ya kita harus membuka diri atau menciptakan citra baru kalau mahasiswa datang ke suatu tempat ke suatu industri itu harus memberikan value. Nah ini juga yang harus kita ciptakan. Nah salah satu keuntungan di ITB gitu kan itu karena sampai dengan saat ini kan komunikasi para dosen dengan industri itu kan cukup intens ya. Jadi ketika mahasiswa itu direkomendasikan datang ke suatu industri, pikiran mereka ini yang bantu si dosennya itu dan nanti ada value dari apa namanya dari si dosen ini untuk apa namanya untuk perusahaan ini yang perlu kita perjuangkan sih memang tidak mudah saya bilang sih apalagi kalau saya membandingkan dengan yang di ITB begitu tapi sesuatu yang bisa kita lakukan bukan sesuatu yang mustahil begitu ya kalau saya sarankan ya tadi dari UII-nya ya yang harus mulai aktif untuk komunikasi dengan industri dan harus terus menerus tidak boleh apa ya angin-anginan begitu ya kalau ya tadi kalau memang butuh kalau kita tidak bisa rutin ya kita perlu membangun tim yang membantu ke sana. Kalau yang saya tangkap itu perguruan tinggi yang fokusnya malah ke apa ya di Jakarta sih banyak ya yang cukup populer itu mereka punya tim apa namanya tim kunjungan industri yang luar biasa lengkap ya. Mungkin saya nggak bisa nyebut nama, tapi teman-teman pasti sudah bisa menduga yang saya maksud ada 3-4 perguruan tinggi yang kebetulan saya pernah datang juga ke kampus-kampus tersebut. Nah itu barangkali membedakan kita dengan style Jogja barangkali ya. Gitu. Begitu Mbak Rizky kira-kira jawaban saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Saya masuk ya Mbak. Oke, silakan Audrey. Oke,
Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Di sini saya mau nanya, tadi sempat saya dengar tadi Bapak sempat menyebutkan tidak semua produk dari universitas itu kan istilahnya dilirik ya di industri. Nah, kira-kira tuh hambatannya itu seperti apa ya Pak? Mungkin hambatannya di sini bisa dikaitkan dengan Termute Mas Andri. Mas Andri termute. ya saya ulang ya Pak. Ya. Ya, tadi sempat dikatakan bahwa tidak semua produk ya dapat dilirik sama industri. Kira-kira di sini yang menjadi pertanyaan saya itu seperti apa ya hambatannya Pak, hubungannya dengan komersialisasi seperti apa? Sedangkan tadi yang dari presentasi yang Bapak paparkan itu dapat membuktikan ITB itu bisa. Nah, kira-kira besok ini buat kita dari kampus kita UI itu sekiranya apa ya hambatan yang sekiranya bisa kita perbaiki agar kita juga bisa berbicara banyak gitu di muka publik seperti ITB gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Mas Andri. Hambatannya terus saja sama, UI sama ITB itu sama. Karena begini, Mas Andri, jadi yang sering terjadi nih, saya ambil contoh simpel aja. Kita mau bikin tempe, ya, atau kita bisa bikin tempe, tapi konsumen kita tuh perlunya tahu. Ya mau bagaimana bisa ketemu gitu ya. Nggak bisa ketemu itu. Kita mau bikin tempe, mereka mau bikin tahu ya, meskipun mirip-mirip bahannya sama dan sebagainya. Yang terjadi itu sebetulnya. Jadi apa? Kembali lagi itu masalah komunikasi. Yang kita lakukan apa? Sekarang kita itu melakukan pendekatannya kepada industri. Jadi kita harus datang ke industri. Apa sih masalah mereka? Apa problem mereka? Itu yang kita lakukan. Atau bahasa kerennya tuh demand push ya, bukan teknologi pull. Itu yang paling sederhana. Jadi yang kita lakukan sekarang, kami datang ke PT SNCP begitu ya. Apa sih yang Anda butuhkan? Oh, saya butuh alat-alat ini. Oke. Ya, pembicaraan barangkali tidak sesimpel yang saya ceritakan begini, pembicaraannya panjang. Habis itu kami bisa bantu ngembangin sektor ininya. Terus kita tanya juga, PT SCP bisa bantu penganggarannya enggak? Oh bisa, ya udah kita kerjasama, kita bikin kontrak PKS dan sebagainya. Mereka mendanai risetnya. Sebetulnya simpel sekali karena itu tadi masalah apa yang mereka butuhkan itu tidak sesuai apa yang kita bikin. Karena itu kita harus mengidentifikasi kebutuhan dari industri. Semuanya sama kok. Mau yang tadi saya katakan katalis tadi tentang tentang katalis itu karena kita ada komunikasi dengan Pertamina. Selama ini Pertamina itu impor, katalis itu impor. Kita datang ke Pertamina, mereka langsung cerita, ini kami impor katalis ini. ITB bisa bikin nggak? Kita pelajari saja kan. Oh, katalis itu ini. Oke, kita kerjasama, kita bikin riset, meskipun tidak singkat yang saya katakan tadi itu. Untuk katalis itu kami sudah mungkin hampir sama dengan umur LPIK, jadi tahun 2006-an ya, kira-kira 2007. Baru sekarang kelihatan hasilnya. Nah, kita sudah mulai dapat royalti dan sebagainya. Nah, yang jadi problem memang begini, kadang-kadang teman-teman industri itu sering kali jalan pintas. Untungnya Pertamina tadi itu ada, kalau kita bilang tuh kita punya bahasa yang sama, ada Garuda di dadaku gitu. Itu yang sama-sama kita lakukan. Dulu direktur sebelumnya Ibu Karen ya. Ibu Karen itu yang menunjuk pilih ITB sebagai penyedia katalis. Kalau saya sedikit, tadi saya mau cerita, kalau teman-teman misalnya suatu saat ketemu dengan Prof. Subagio yang membuat katalis itu bisa menangis itu. Karena begini, harga katalis per kilogramnya, sebelum ada produk ITB itu harganya sekitar 40-an dolar 1 kilogramnya ya, $40. Kemudian ketika kita mulai kerjasama, harga katalis itu bisa menjadi sekitar $15 per kilogramnya buatan ITB. Mendengar cerita itu ya, itu importer itu langsung istilahnya banting harga. Itu sebenarnya biasa terjadi dalam industri. Banting harga yang tadinya $40, harganya jadi sekitar $12.
Berapa selisihnya itu? Bisa teman-teman bisa membayangkan ya. Dari 40 dia bisa menekan jadi $12. Berarti selama ini untungnya berapa miliar mereka itu dengan hanya katalis itu. Nah, untungnya Bukarin itu, kalau industri kan mungkin Mas Edi lebih paham ya, pasti akan cari yang lebih murah. Secara sederhana akan memilih yang $12. Tapi Bukarin bilang pilih yang punya ITB yang $15. Lebih mahal nggak apa-apa. Disitulah kita mulai berkembang. Jadi kita mulai dapat royalti dan sebagainya. Itu perlunya komunikasi ya, saya apa yang sampaikan tadi. Dan memang industri kita perlu diajarkan juga tentang inovasi. Banyak dari mereka belum belum terlalu mengenal konsep inovasi, karena memang inovasi itu sebetulnya tidak boleh dikatakan tidak murah ya. Ada anggaran yang harus kita sisihkan. Begitu kira-kira Mas Andri. Kita harus bangun komunikasi ya, kira-kira begitu. Sederhananya jemput bola gitu ya Pak, mengetahui permintaan di pasar itu seperti apa gitu ya. Pada prinsipnya sama dengan dagang biasa, pada prinsipnya ya, kita nyari kebutuhan konsumen itu apa, ya kita sediakan. Jangan dia minta tahu, kita sediakan tempe gitu ya, meskipun bahannya sama ya, bahannya kedelai itu, ya pasti nggak ketemu lah, kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, semua. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 7 menit untuk bertanya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Sigit. Oke, mungkin tambahannya bukan ke materi ya. Mungkin saya menyampaikan tadi, saya menyambut baik diskusi kita pagi hari ini. Yang seperti saya sampaikan tadi, kalau boleh saya sedikit cerita sejarah barangkali ya. Biasanya kalau udah tambah umur ini, cerita adalah sejarah. Sama dengan teman-teman lab lakukan saat ini, waktu itu saya punya LSM gitu, kalau saya bilang lembaga swadaya mahasiswa. Jadi itu lembaga di luar KM atau himpunan mahasiswa saat itu. Tapi konteks kita lebih ke pengetahuan. Jadi saya bikin agenda diskusi seperti teman-teman seperti saat ini, dan agendanya tidak dibatasi tentang teknik industri sebetulnya. Kita bicara apa saja, terus kita biasanya nanti hari ini kita ketemu, kita putuskan minggu depan siapa yang akan menyampaikan paparan ya. Kita tahu sama-sama belajar ya sudah. Itu kita pilih salah satu teman, kamu besok cerita tentang ini ya, kamu pelajari, bikin presentasi. Itu yang kami lakukan. Dan saya melihat dari kegiatan itu menambah wawasan, menambah percaya diri yang luar biasa dari para peserta. Dan bidang yang kita batasi tidak, tadi yang saya katakan, kadang-kadang kita bahas agama, kadang-kadang kita bahas ekonomi dan sebagainya. Memang kita menghindari politik sih. Kalau politik karena itu sensitif ya, politik itu sekarang saya tambah pusing lagi dengan dunia seperti sekarang yang terlalu banyak, mungkin karena euforia ya, saya kira euforia. Sehingga itu ini bisa kita pilih topik-topik yang menjadi jadi perhatian kita bersama. Salah satunya contoh topik hari ini, mungkin minggu depan barangkali ada yang dikasih tugas sandboxing, atau di Mas Edi ini suruh cerita ini ya tentang GKM di perusahaannya ini. Mas Edi kan dia pengalaman juga, apa yang terjadi sih dengan GKM, benar nggak yang tadi saya sampaikan tadi ya, jadi rutinitas begitu ya, dan manfaatnya apa tuh, gugus kendali mutu atau Gemba Kaizen. Kalau sama Mas Edi ini saya bisa berbeda pendapat ya, tanpa ada perasaan jengkel atau emosi itu, kalau boleh saya cerita. Saya sering sekali bertemu dengan ini, kalau Mas Edi masih join ini, sering sekali ke Bandung, yang beliaunya itu sering diskusi sama saya nggak selalu sama pendapat saya dengan Mas Edi. Apalagi kalau udah masalah agama, saya otot-ototan sama Mas Edi. Tapi kita nggak ada dendam, nggak ada masalah. Nah, saya kira itu akan bisa kita lakukan ya, diskusi semacam ini. Nanti kalau ada waktu saya juga akan join ya, kalau
kalaupun saya nggak jadi narasumber, insya Allah saya coba join kalau memang nanti ada informasinya. Dan itu tadi topiknya menurut saya bisa lebih luas, Mbak Fariza, Mbak Rizky ya, lebih luas. Bisa juga menyangkut masalah negara kita saat ini, misalnya distribusi vaksin dan sebagainya, misalnya. Nanti kalau saya punya informasinya, saya bisa urun rembuk, karena kebetulan saya itu sedang memonef riset COVID itu sebanyak berapa judul ya, mungkin ada 10-15 judul ya, itu barangkali informasi yang bisa menarik juga buat saya share, meskipun tidak harus jadi narasumber ya, bisa jadi saya komentar-komentar di luar di luar sesi itu akan memperkaya kita. Mungkin itu Mbak Rizky, jadi usulan saya ya, katanya ini pertama ya, kalau pertama ya sudah kita teruskan sampai berjilid-jilid begitu ya, topiknya kita bisa tentukan lah kira-kira. Tapi kalau saran saya hindari topik politik ya, kalau saya lihat itu punya masalah tersendiri. Terima kasih Mbak Rizky, Mbak Fariza. Baik, terima kasih Pak, sangat menarik usulannya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di Dalsim, dan kedepannya mungkin Bapak selaku alumni masih bisa berdiskusi atau mungkin bisa jadi juga narasumber lagi untuk memajukan Dalsim kedepannya begitu ya Pak. Baik teman-teman dan Bapak Sigit, mengingat waktu sudah hampir jam 12 ya, mungkin kita selesaikan sampai di sini acara sharing session bersama dengan alumni. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya dengan materi yang nggak kalah menarik, dan bisa jadi juga bersama Bapak Sigit lagi ya Pak ya. Atau mungkin boleh. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Sigit sudah menyempatkan waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya teman-teman. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Siap, udah. Terima kasih ya Kiki. Sama-sama Mbak Ita. Terima kasih ARD. Yoi Mas Fatah, makasih semua. Dan makasih ya udah join semuanya. Bye-bye. Izin live juga. Iya Mbak. Bye.